Salam penuaian, salam terobosan. Semangat pagi semuanya, semangat pagi. Apa kabarnya Bapak Ibu semuanya? Ya, senang sekali hari ini Sabtu 4 Januari 2024 boleh bersama-sama kembali dengan Bapak Ibu anak-anak Tuhan yang luar biasa ya. Hari ini saya akan berbagi bersama dengan Bapak Ibu sekalian semuanya tentang satu topik yaitu melangkah bersama Tuhan di tahun 2025. Ada seorang anak muda yang bernama Anderson. Dia bekerja sebagai asisten pribadi dari seorang konglomerat yang terkenal di kota New York ini, yaitu namanya Mr. Robert. Ya, Mr. Robert adalah salah satu orang terkaya di kota New York ini dan dia memiliki jaringan bisnis yang cukup besar. Ada real estate, restoran, dan perusahaan teknologi. Nah, setiap kali Anderson menemani bosnya dalam pertemuan atau perjalanan bisnis, dia merasa satu kebanggaan dan rasa aman yang luar biasa. Anderson menceritakan satu pengalaman yang sangat mengesankan. Satu hari, Mr. Robert mengundang Anderson ini untuk ikut menghadiri gala amal dinner di sebuah hotel mewah di kota Manhattan ini, yaitu pada waktu itu Waldorf Astoria, ya. Ketika mereka tiba di hotel itu, Anderson melihat kerumunan wartawan dan tamu-tamu penting, termasuk ada selebriti dan para pejabat tinggi di kota New York ini. Meski biasanya dia hanya sebagai seorang asisten Bapak Ibu sekalian, tapi malam hari itu Anderson merasa seperti seseorang, ya. Kenapa? Karena dia berjalan bersama dengan orang yang dihormati banyak orang. Malam itu Anderson tidak pernah merasa kekurangan. Makanan terbaik disajikan di meja mereka. Tamu-tamu terkenal menghampiri Mr. Robert untuk berbicara. Dan akibatnya Anderson juga diterima karena dia sebagai asisten daripada Mr. Robert itu. Anderson ikut dihormati Bapak Ibu sekalian. Kenapa? Karena Anderson dianggap sebagai satu lingkaran yang ada di dalam orang penting itu. Bahkan ketika kursi yang diduduki oleh Anderson itu mengalami sedikit masalah, maka staf hotel itu buru-buru Bapak Ibu sekalian memperbaikinya, bahkan menggantinya katanya dengan kursi yang baru. Mengapa itu diterima oleh Anderson? Karena Anderson sedang bersama-sama dengan Mr. Robert yang merupakan konglomerat, ya. Namun pengalaman yang paling berkesan di dalam kesaksian Anderson itu yaitu ketika dia menghadapi masalah keuangan pribadinya. Ibunya yang tinggal di Indonesia pada waktu itu membutuhkan biaya operasi yang sangat besar, ya. Tetapi tabungan Anderson tidak cukup. Kemudian Anderson memberanikan diri bercerita kepada bosnya itu, yaitu Mr. Robert, dan tanpa banyak bicara, bosnya itu langsung mengeluarkan cek dan berkata, Anderson, pastikan ibumu mendapat perawatan terbaik. Anderson tak dapat menahan air matanya dan dia sadar bukan hanya rasa bangga yang dia rasakan ketika berjalan dengan konglomerat itu, konglomerat yang berpengaruh seperti Mr. Robert, tetapi juga rasa aman dan tidak pernah merasa yang namanya kekurangan. Ya, pelajaran dari kisah ini, Anderson merasa bangga, aman, dan dicukupi ketika dia berjalan dengan seorang konglomerat dunia. Tetapi ini
hanyalah sebagian gambaran kecil dibandingkan dengan rasa aman dan kecukupan sejati ketika kita berjalan bersama dengan Tuhan Yesus yang menjadi pemilik segala semesta alam ini. Hari Kamis kemarin, Pastor Ona Tahapari sudah menceritakan siapa Yesus Kristus. Dia adalah Raja di atas segala raja. Dia Allah yang menjadikan langit, bumi, dan segala isinya. Dan dia adalah pemilik dan penguasa tunggal alam semesta ini. Ya, Tuhan bukan hanya memberikan rasa aman dan bangga, Bapak Ibu sekalian, tetapi Tuhan itu dengan segala kerendahan hatinya mengangkat kita sebagai anak-anaknya. Bahkan dalam Yohanes 1 ayat 12 dikatakan Tuhan juga memberikan kuasa kepada kita sebagai anak-anak Allah. Bersama saya ucapkan kuasa. 2, 3, kuasa. Ya, bukan sekedar diangkat, tapi kuasa. Nah, ayat ini sangat menginspirasi saya sehingga sampai hari ini saya terus berdoa buat Bapak Ibu yang sedang bergumul tentang surat-surat imigrasi, ya. Saya berdoa, Tuhan, bukankah langit, bumi, dan segala isinya adalah milik-Mu? Amerika Serikat dan Indonesia juga adalah milik-Mu. Sehingga kami, anak-anak-Mu, itu juga berhak keluar masuk Amerika Serikat Indonesia, Indonesia Amerika Serikat dengan legal dan leluasa. Seperti seorang anak ketika dia tinggal di rumah bapaknya, maka dengan leluasa dia keluar masuk kamar, ruangan, atau rumah daripada bapaknya itu. Nah, Mazmur pasal 23 ayat pertama sampai dengan ayat yang kedua berkata, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Dalam Filipi pasal 4 ayat yang ke-9 dikatakan, Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya di dalam Kristus Yesus Tuhan. Kisah Anderson tadi mengingatkan kita bahwa rasa aman dan kecukupan sejati hanya bisa ditemukan ketika kita berjalan bersama-sama Allah Bapa kita, bersama dengan Tuhan Allah kita, yang kasih dan kuasanya itu tidak terbatas, yang kekayaannya melampaui segala kekayaan dunia. Yesaya pasal 49 ayat 15 sampai 16 ini salah satu ayat emas, salah satu ayat favorit buat saya dan keluarga kami, Bapak Ibu sekalian. Dikatakan begini, dari Yesaya 49 ayat 15 sampai 16. Dapatkah seorang perempuan melupakan bayinya, sehingga ia tidak menyayangi anak dari kandungannya? Sekalipun dia melupakannya, aku tidak akan melupakan engkau. Ya, ini dulu Bapak Ibu sekalian, ya, Yesaya 49 15 sampai 16. Coba dijawab. Dapatkah seorang perempuan melupakan bayinya sehingga ia tidak menyayangi anak dari kandungannya? Jawabannya dapat, ya. Zaman sekarang kita melihat, membaca, mendengar bagaimana ada ibu-ibu yang kemudian sudah melahirkan anaknya, anaknya dibuang, ya. Anaknya dibuang, anaknya diberikan kepada orang lain. Tapi ayat ini berkata, sekalipun ada ibu yang melupakan anaknya, aku Tuhan tidak akan melupakan engkau. Aku Tuhan tidak akan melupakan Bapak, Ibu semuanya. Ini perlu diperhatikan dan digarisbawahi. Ini bukan lip service Bapak Ibu sekalian,
tapi ini adalah pernyataan Tuhan bahwa Tuhan tidak akan pernah melupakan kita. Hari Natal tanggal 22 Desember 2024 dalam Christmas Rally bagian yang keempat ya. Nanti Bapak Ibu bisa mendengarkan siaran ulangannya dari YouTube yang ada di Gereja BMC New York ya. Di situ kita mendengarkan kesaksian ya seorang yang bernama Justin. Dia adalah seorang anak yang autis. Tapi bagaimana ibunya sengaja meluangkan waktu ya setiap hari hampir 10 jam, setiap hari hampir 10 jam untuk merawat sendiri anaknya, mendidik sendiri anaknya, dan sangat mengasihi si Justin ini. Ya, keluarga ini sempat tinggal di rumah kami beberapa hari dan kami lihat bagaimana keluarga ini sangat mengasihi Justin, anak autis ini. Saya juga pernah ada teman saya namanya Ibu Susan ya. Itu adalah sahabat daripada Ibu Yongki, Bapak Ibu sekalian. Dia juga memiliki anak yang autis namanya Andre ya. Keluarga ini sangat menyayangi Andre, anak autis ini ya. Kita manusia, Tuhan bilang begini di Alkitab, bahwa kita ini adalah manusia yang berdosa. Kita ini adalah manusia yang jahat. Kalau kamu manusia yang berdosa, kamu manusia yang jahat, tahu bagaimana cara mengasihi anak-anakmu, lebih-lebih Tuhan Allah di sorga. Ayat yang ke-15 dari Yesaya 49 mengatakan bahwa Tuhan itu tidak akan melupakan kita. Ayat 16 dari Yesaya 49 dikatakan, lihat aku, yaitu Tuhan melukiskan engkau di telapak tanganku. Tembok-tembokmu tetap di ruang mataku. Maka yang pertama, Bapak Ibu sekalian, di dalam kita memasuki dan melangkah hari-hari kita di tahun 2025, kita harus ingat, dan ingat bahwa Tuhan itu tidak melupakan kita. Kita harus percaya, dan percaya tanpa reserve bahwa Tuhan tidak melupakan kita. Mungkin orang akan melupakan kita, orang-orang yang kita cintai, orang-orang yang kita hormati, orang-orang bahkan itu teman baik kita, keluarga kita, saudara kita, bisa melupakan kita, Bapak Ibu sekalian, sebab dunia menganut satu prinsip, ada uang, aku sayang, tak ada uang, abang ditendang. Tuhan kita, Yesus Kristus, sekali-kali tidak akan pernah melupakan kita. Dalam Kejadian pasal 21 ayat 14 sampai 19, kita membaca sebuah kisah yaitu tentang Hagar. Bagaimana waktu itu Hagar diusir oleh Abraham, Bapak Ibu sekalian, ya. Dan kemudian Hagar itu ada di padang gurun bersama dengan anaknya yang bernama Ismail. Dan waktu itu mereka dalam keadaan yang amat sangat kritis, Bapak Ibu sekalian. Mereka di dalam penderitaan dan kepingin mati, Bapak Ibu sekalian. Tapi di saat yang tepat, Tuhan datang dan memberikan air di tengah-tengah kekeringan pada waktu itu. Kalau kita masih ingat peristiwa dari bangsa Israel di dalam kitab Keluaran pasal 3, ya. Di situ dikatakan bahwa Tuhan tidak melupakan penderitaan daripada umatnya. 430 tahun orang Israel itu ada di dalam perbudakan di tanah Mesir. Dan kemudian Tuhan mengutus Musa, yaitu untuk membebaskan orang-orang Israel itu. Bapak Ibu sekalian, yang pertama, kalau hati kita tidak menuduh kita,
maka kita akan mempercayai bahwa Tuhan itu tidak pernah melupakan kita. Bahkan ketika kita berdoa, ingat Tuhan itu Maha Tahu, Maha Hadir, dan Maha Kuasa. Waktu kita berdoa, sampai hari ini mungkin ada doa-doa kita yang belum dikabulkan. Tuhan tidak pernah lupa dengan doa-doa kita. Dia mendengar setiap seruan hati kita. Bahkan ketika hari ini kita merasa Bapak Ibu sekalian ya sedang sendirian, Tuhan tidak melupakan kita. Kalau kita memegang prinsip ini Bapak Ibu sekalian, maka kita tidak akan pernah takut menjalani hari demi hari di tahun 2025. Yang kedua, yang harus Bapak Ibu percayai, yaitu apa yang ditulis di dalam kitab Yohanes pasal 3 ayat yang ke-16. Ini ayat yang sangat terkenal. Dikatakan karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia, yaitu Bapa di sorga, mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap kita-kita ini yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Bapak Ibu sekalian, Tuhan itu mengasihi kita. Dan kasihnya itu adalah kasih yang tidak bersyarat. Tuhan mengasihi kita bukan karena kita berprestasi, Tuhan mengasihi kita bukan karena kita suku bangsa tertentu, Tuhan mengasihi kita nggak ada hubungannya dengan pendidikan kita. Tetapi Tuhan mengasihi kita karena Tuhan itu adalah kasih. Dan kasihnya adalah kasih agape. Kalau dunia menerapkan kasih yang bersyarat. Kalau kamu baik, aku mengasihi kamu. Ya, tetapi Tuhan kita, Dia mengasihi kita bukan dengan kasih kalau, tapi Tuhan mengasihi kita dengan kasih walau. Kalau kasih kalau itu begini Bapak Ibu sekalian, kalau kamu baik, kalau kamu nice, maka aku mengasihi kamu. Tapi kasih walau itu berbeda. Walau kamu tidak nice, walau kamu brengsek, walau kamu berdosa, aku mengasihimu. Bahkan dalam kitab Roma pasal 5 ayat yang ke-8 dengan jelas dikatakan Tuhan mengasihi kita ketika kita masih berdosa. Ingat Bapak Ibu sekalian, Tuhan datang ke dunia ini bukan cari orang yang baik, tapi Tuhan datang ke dunia ini mencari orang berdosa. Kalau ada di antara kita kemudian berkata, aku adalah orang berdosa. Bahkan di antara semua orang berdosa, akulah orang yang berdosa. Ingat Bapak Ibu sekalian, Tuhan datang untuk mencari orang berdosa. Bukan untuk dihukum, tapi untuk mengampuni dosanya dan untuk memulihkan kehidupan setiap kita orang-orang yang berdosa. Dan saya sudah mengalami hal ini. Mungkin di antara Bapak Ibu sekalian, sayalah orang yang paling berdosa. Tetapi saya mendapatkan kasih pengampunan daripada Tuhan. Dosa saya diampuni, hidup saya dipulihkan. Maka itu Bapak Ibu sekalian yakinlah bahwa di tahun 2025 ini, yang pertama Tuhan tidak pernah melupakan kita. Yang kedua, Tuhan itu mengasihi kita dengan kasih yang tidak bersyarat. Kalau Bapak Ibu masih ingat peristiwa tentang anak bungsu, bagaimana anak bungsu ini dalam kitab Lukas pasal 15, hidupnya begitu berdosa, hidupnya sembarangan. Tetapi ketika dia kembali ke rumah bapaknya, maka bapaknya tanpa babi bu, dia menerima anak bungsu itu dan hidupnya dipulihkan. Dan yang terakhir, Bapak Ibu sekalian, kita harus percaya bahwa Tuhan memiliki rencana yang indah untuk hidup kita di tahun 2025. Sekali lagi,
Tuhan memiliki rencana yang indah untuk kita di tahun 2025. Tuhan kita adalah Allah yang maha baik. Di dalam pribadi Allah yang maha baik tidak ada rencana dan rancangannya yang jahat untuk kita. Rancangan dan rencananya untuk hidup kita semuanya adalah baik dan mulia, ya. Kalau kita sebagai orang tua yang normal, Bapak Ibu sekalian, nggak peduli itu orang Kristen atau tidak, ya, saya udah banyak berjumpa dengan orang tua yang demikian. Mereka selalu berpikir tentang masa depan anaknya. Mereka berpikir, merencanakan agar supaya anak-anaknya nanti ketika terus bertumbuh menjadi sesuatu, orang yang berhasil, orang yang diberkati, orang yang berbahagia. Itu Bapak dunia, orang tua dunia, lebih-lebih Tuhan Allah kita, ya. Dalam Yeremia pasal 29 ayat yang ke-11 dikatakan, sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Dalam bahasa lainnya dikatakan untuk memberikan kepadamu masa depan yang cerah. Tahun 2025 ini Bapak Ibu sekalian, mari kita masuki hari demi hari berjalan bersama dengan Tuhan. Yang pertama, Tuhan itu tidak pernah melupakan kita. Yang kedua, Tuhan itu mengasihi kita. Dan yang ketiga, Tuhan itu punya rencana yang indah untuk hidup kita, yaitu masa depan yang cerah, masa depan yang penuh dengan pengharapan. Kita tidak tahu apa yang akan terjadi di hari-hari yang akan datang. Tapi 3 hal ini yang kita tidak boleh lupakan. Dan saya percaya tahun ini akan banyak terobosan yang kita alami, Bapak Ibu sekalian. Bahkan apa yang belum kita tuai di tahun 2024, percayalah tahun ini kita akan menuainya di tengah-tengah mungkin situasi yang mustahil. Sebab tidak ada yang mustahil bagi Tuhan dan tidak ada yang mustahil bagi orang percaya. Mari kita berdoa. Materaikan siap benih kebenaran firman Tuhan ini ya Aba ya Bapa. Sehingga kami tidak akan mengizinkan lagi hati kami untuk menuduh kami. Kami mengerti sekarang bahwa Tuhan tidak pernah melupakan kami. Kami mengerti sekarang bahwa Tuhan sangat mengasihi kami. Kami mengerti dan paham bahwa Engkau punya rencana yang indah dalam hidup kami ini. Maka itu tahun 2025 ini kami tahu kami tidak pernah ditinggalkan sendirian. Bahkan kami akan mengalami banyak terobosan. Baik tentang surat-surat imigrasi, tentang keuangan, tentang ekonomi, tentang keluarga, tentang rumah tangga. Bahkan di dalam semua aspek kehidupan kami. Terima kasih Bapak, Engkau adalah gembala kami yang baik, gembala kami yang setia, yang senantiasa membawa kami ke padang yang berumput hijau dan ke dalam kepada air yang tenang. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin, amin, amin.